Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok data mining dengan judul akhir perbandingan metode klasifikasi data mining untuk deteksi kehasilan lowongan pekerjaan di media sosial. Anggota kelompok kami di antara lain adalah saya, Muhammad Malik Fajar, NIM 186500033 dari kelas data mining B, dan Anissa Rizkyana Putri dengan NIM 186500048 dari kelas data mining A. Untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan demo projectnya dan perhitungan manual dari model Maneuver Bias, sedangkan Anissa akan menjelaskan perhitungan manual dari model Decision Tree dan model KNN. Kami mengambil judul ini karena di masa pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, entah karena PHK atau perusahaan yang bangkrut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang mencari lowongan pekerjaan, dan lowongan pekerjaan saat ini itu banyak yang diposting di media sosial. Dan postingan tersebut ada yang palsu, ada yang asli. Untuk menghindari penipuan, maka kami membuat sebuah deteksi keaslian lowongan pekerjaan di media sosial. Kami juga akan membandingkan metode klasifikasi yang menghasilkan atau memiliki akurasi yang paling tinggi agar deteksi keaslian lowongan pekerjaan di media sosial ini semakin akurat. Itu. Untuk dataset yang kami pakai adalah dataset fake job posting yang kami ambil dari kaggle.com. Untuk atributnya ada fraudulent, job ID, title, location, department, salary range, company profile, description, requirement, benefit, telecommuting, has company logo, has question, employment, required experience, required education, industry, dan function. Di sini terdapat 11.515 dataset, 1 special attribute dan 17 regular attribute. Kemudian untuk demo projectnya seperti ini datanya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah preprocessing, yakni ada replace missing value, select attribute, dan filter example. Untuk replace-nya ini untuk mereplace data pada atribut company profile menjadi value-nya menjadi 1. Kemudian replace missing value pada atribut company profile ini, yang missing value diganti value-nya menjadi 0. Kemudian untuk select attribute, tidak semua atribut kami pakai. Yang tidak kami pakai adalah benefit, department, dan description. Kemudian untuk filter example, jadi filter example ini mengambil data-data yang tidak memiliki missing value, jadi di filter begitu. Kemudian di split data ini untuk 0,9, 0,1 untuk memisahkan, memecah menjadi dataset, menjadi data test dan data training. Kemudian multiply, sambungkan ke cross validation. Cross validation-nya ini nominal karena datanya adalah data nominal. Di dalam cross validation ini ada modelnya, ini model decision tree, apply model, kemudian performance gitu. Ya, model klasifikasi yang kami pakai adalah decision tree, KNN, dan Maneuver Bias. Kemudian ini dites untuk membandingkan hasil akurasi dari ketiga model ini. Kita jalankan. Ya, ini hasilnya. Ini hasil prediksi dari model decision tree. Yang kedua ini yang KNN, kemudian yang ketiga ini yang Maneuver Bias. Untuk performa dari decision tree ini sebesar 91,57%, sedangkan untuk KNN 94,93%, dan yang terakhir Maneuver Bias adalah 84,35%. Untuk ditesnya seperti ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa akurasi paling tinggi adalah pada metode klasifikasi KNN sebesar 94,93%, dan semua data metode klasifikasinya bisa digunakan untuk deteksi, namun memiliki akurasi yang berbeda. Itu. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungan manual dari metode Maneuver Bias. Seperti ini. Ini ada data training, saya hanya mengambil 12 data, kemudian data testing hanya 2 data untuk testing. Kemudian yang pertama adalah menghitung class probabilities. Jadi kita menghitung probabilities dari fraudulent yang memiliki nilai 1. Jadi rumusnya seperti ini, jumlah yang memiliki nilai 1 dibagi jumlah data.
jadi hasilnya 0,5. Kemudian menghitung conditional probabilities, jadi disesuaikan dengan inputnya ini atau data testingnya ini. Company profile yang memiliki nilai 0 dengan fraudulent 1, totalnya nanti dibagi dengan jumlah fraudulent 1 pada nilai 1 pada atribut fraudulent. Jadi nanti dibagi seperti ini 0, company ini 1, di 1 ini 2, dan ini 3 dibagi dengan jumlah nilai 1 pada fraudulent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 bagi 6, 0,5. Begitu seterusnya. Kemudian untuk pengujian metode naive bias, data testing, jadi hasil ini fraudulent semua ini yang memiliki fraudulent 1 nanti dikalikan semua, dan juga fraudulent ini juga dikalikan, akhirnya menghasilkan ini. Kemudian untuk 0 ya yang 0 saja, yang fraudulent 0. Kemudian hasil metodenya nanti dilihat dari nilai fraudulent, nilai probabilitas yang paling tinggi yang pada data testing pertama, yakni yang probabilitas pada fraudulent sama dengan 1, maka data testing pertama hasilnya adalah 1, yang kedua adalah 0. Kemudian ini akurasinya, nilai sebenarnya dengan hasil prediksi 1 itu sebanyak 1, dan nilai sebenarnya 0 dengan hasil prediksi 0 adalah sebanyak 1, maka nilai akurasinya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual dari metode decision tree. Ini adalah data training yang digunakan. Kemudian mengelompokkan jumlah fraudulent ya yang bernilai 1 dan fraudulent tidak yang bernilai 0 berdasarkan nilai dari masing-masing atribut. Selanjutnya, menentukan entropi dengan rumus yang seperti ini dari masing-masing nilai, dan menentukan nilai gain dari rumus seperti ini dari setiap masing-masing atribut. Atribut yang tertinggi, atribut dengan nilai gain yang tertinggi adalah required education. Required education menjadi akar dari decision tree, kemudian ada bachelor degree, associate degree, dan high school or equivalent yang harus dihitung lagi. Perhitungan untuk high school or equivalent. Sama seperti tadi, setelah dikelompokkan jumlahnya, kemudian menghitung entropi dan menghitung gain dari masing-masing atribut, didapat gain tertinggi adalah function, selanjutnya adalah function, kemudian yang perlu perhitungan lagi yaitu sales. Sales dari function sales. Setelah mencari nilai entropi dan gain, data tertinggi yaitu ada di gain telecommuting. Selanjutnya kita menuju ke data testing. Dari data testing yang pertama, telah diuji menggunakan decision tree, maka hasilnya adalah yes, sesuai dengan fraudulent 1. Dan untuk hasil data testing yang kedua, setelah diuji menggunakan gambar decision tree, maka hasilnya 0. Hasil prediksinya sesuai dengan nilai sebenarnya, maka nilai akurasi dengan rumus seperti ini menghasilkan nilai akurasi 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan manual KNN. Ini adalah data training yang digunakan. Kemudian kita menentukan bobot dari masing-masing nilai dari kriteria. Kemudian bobot tadi ditetapkan dan mencari nilai max dengan rumus seperti ini dan mencari nilai min dengan rumus seperti ini. Kemudian melakukan normalisasi dan mencari dari equivalent distance atau jarak. Kemudian menentukan nilai K dengan K10, ini dari data testing 1 dan data testing 2. Untuk data testing juga sama, serupa seperti bobot yang telah ditentukan, mencari nilai max dan min, dan kemudian normalisasi. Dan ini untuk fraudulentnya, jumlah fraudulent 1 sama jumlah fraudulent 0. Dan untuk hasil prediksi, dari fraudulent asli 1, hasil prediksinya 1, dan hasil prediksi dari fraudulent aslinya 0 adalah 0. Hasil prediksi dari data testing sesuai dengan data aslinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.